Dosa yang tidak akan diampuni hanya satu dalam hadis ini adalah fasyirku billah. Sebagaimana penegasan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa ayat 119. Yang di dua ayat ini awalnya sama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa siapapun manusianya berupa musyrik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain musyrik. Karena musyrik adalah faqad iftara itsman adzima, mbaknya dosa yang paling gede. Sama yang dimaksud pada ayat 116 dari surah An-Nisa, awalnya sama, ujung ayatnya wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang bersikap dualisme dan aduk-adukan syirik itu merupakan kesesatan yang jauh, kesesatan yang jauh dari aturan yang digariskan. Makanya Luqman pada anaknya bernasihati di surah Luqman surah 31-13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Agar anaknya atau seluruh umat Islam memiliki pandangan yang murni tanpa terkontaminasi oleh aturan-aturan yang lain. Hanya Allah saja yang dipatuhi, yang diibadati. Maka menggunakan bahasa yang cantik dalam ayat itu, wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Agar anaknya memiliki keturunannya memiliki pandangan yang murni, yang bersih, tanpa pencampur adukan sedikit pun. Sebagaimana apa dinyatakan Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Atau dalam surah Az-Zumar ayat 11, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Maka inilah amal yang diterima Allah adalah yang murni, tanpa sedikit pun syai'at dari adanya pencampur adukan. Tidak kayak karedok diaduk seperti gado-gado. Maka inilah yang dinyatakan Allah di dua ayat itu, bahwa musyrik adalah dosa gede. Maka siapapun yang terjangkit wabah penyakit ini, kita berhadapan dengan apa yang dikatakan Allah di surah Az-Zumar 65, malah 66, surah ke-39. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takudanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan Allah kepadamu, telah diajarkan Allah kepadamu Muhammad, dan sama yang diajarkan kepada seluruh nabi pada periode kerasulan sebelummu. Seluruh nabi sama, lain asyrakta, jika Anda bersikap aduk-adukan, berbuat musyrik, maka layak bakonna amal adalah itu. Pasti amalmu akan gugur, akan hapus, dan akhirnya wala takudanna minal khasirin, pasti ada termasuk orang yang rugi. Ampuni kita kalau kita mau bertobat. Inilah Allah menyambut amal kita, pintu ampunan Allah terbuka. Yang kedua adalah, yang ketiganya adalah wazan pun yujazati. Allah akan memberikan balasan kepada siapa yang melakukan dosa ini. Dosa yang akan dibalasi Allah, fadzul muka akhaka, sikap zalimu terhadap saudara. Subhanallah. Surga itu dihalangi 7 faktor. Ahwal muhal maut, 7 hambatan siapapun yang merindukan kehidupan jannah dalam Masjidil Bukhari. Yang teringan untuk masuk surga itu ketika menghadapi sakaratul maut. Washabuhal wukuf baina yadayillahi ta'ala idza ta'ala qalbuna bidzalimi. Yang terberat ketika dihisab itu, ketika berdiri hadapan Allah sedang dihisab, dituntut oleh orang yang pernah disakiti, dizalimi, yang belum saling memaafkan. Ini terberat katanya. Jadilah Nabi sudah memberikan warning sign kepada kita, agar kita dalam menjalani hidup ini selalu
Tadi sebagaimana dinyatakan surah Al-Imran 112. Duribat alaihim dhillah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita harus baik dengan Allah, juga baik dengan sesama. Dua-duanya. Baik kepada Allah saja, dengan manusia tidak baik, tidak akan selamat. Baik kepada semua manusia, dengan siapapun tidak pernah terdengar konflik. Batu terseri mana seri, terseri batu seserian serangan. Sian itu Ustaz. Tapi dengan Allah tidak baik, tidak selamat. Harus dua-duanya. Ya Allah, indah nanti kita bahas masalah ini Ustaz. Nah, inilah yang dilakukan. Kita harus baik. Allah menggunakan bahasa yang cantik sekali. Hai hamba-hambaku yang sikapnya melampaui batas. Tidak hai orang yang berdosa, tidak. Bahasa yang sopan dari ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya harus dari itu juga kepada orang yang merasa diri banyak salah. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah Anda berputus asa untuk meraih rahmat Allah. Sebab dilarang siapapun berputus asa, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat yang ke-87. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa untuk meraih rahmat. Terus kapalan berlomba-lomba dosa. Kapalan mau beres di utara paling kapal. Saya kena dibuka dulu bocor. Jangan berputus asa untuk meraih ampunan Allah. Lantak matu rahmatillah. Allah memberikan support kepada kita, jangan berputus asa untuk meraih ampunan Allah. Sampai ayat selanjutnya menyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, kata Allah. Semua dosa akan diampuni kecuali tadi yang namanya musyrik. Ya Allah. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan satu support kepada kita. Kita tidak boleh berputus asa untuk meraih ampunan Allah. Namun perlu digarisbawahi, ampunan Allah akan berhenti. Tidak diterima taubat siapapun apabila nyawa sudah ditenggorokan. Innallaha la yaghfir, tidak akan menerima, malah yuqbalu taubatal abd ma tidak pernah. Ya Allah. Ciri azab Allah telah turun. Ini sudah ada share di situ. Lihat saja baca surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai 31, bagaimana ketika orang melepaskan nyawa. Kata idza balaghatit taraqi. Ya Allah. Ada yang salah. Kalau kata sama kade di mana nyawa geus dina genggerongana sareng Allah ditinya seperti wakila marno sampai ada sakta itu. Akan ditanya, bisa ada enggak yang bisa menyembuhkan orang sekarat? Yang jelas kata Allah, ketika orang sekarat itu walana annahul fira, dia yakin bahwa dia akan berpisah dengan dunia. Itu geni rek maut. Bercantum WA nulis maut. Allah tidak salah. Wa dhanna annahu akan berpisah dengan keluarga, berpisah dengan keturunan, berpisah di harta, di kedudukan, bawa kedudukan. Ya Allah, ya Allah. Wa kafatis sabu bisa. Perhatikan bertahunnya kaki kiri dan kaki kanan. Orang mau lepas nyawa itu dari kaki dulu kan. Kalau sudah di kaki sudah tidak ada apa-apa. Melancar tidak lama. Lama di perut dan kerongkongan, kata seperti alkomah kan. Ya. Mengapa yang di perut? Nah itulah. Kullu lahmin nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang jadi dari barang yang haram ya neraka tempat. Mudah-mudahan dengan ada dalam dahar kurma janaun Allahumma barik lana bima razaqtana. Ujungnya apa? Ya Allah, pantas. Satu meminta kepada apa yang kita makan dari mulai lemas menjadi kuat ini, jangan sampai
kekuatan di tubuh kita, power di tubuh kita mengajak kepada kehidupan. Beres dah, naon dibaca? Alhamdulillahilladzi sanes Ustaz Tama. Mengapa amanah wasakona tapi mentana wajah alana Muslimin. atas ini. Terakhir di sini biasanya contohnya al-qamah. Iya. Kullu dudu kadang Belum nanti yuwakilullah kasih la yaumin terus qiyamah. katanya kakak iya bener. Illa uququl walidain fa innahu yu'ajjiluhu qabla al-maut. Setiap dosa yang dilakukan manusia siksaannya akan ditunda di hari kiamat. Namun ada satu dosa yang akan segera oleh Allah perlihatkan dan rasakan qoblal mamat sebelum qaid, sebelum mati, hanya satu, durhaka kepada orang. Nah, tuh, dengerin ya. Pantas Jibril datang karena bulan Ramadan memang Idul Fitri. Amin, amin, amin sampai 3 kali. Ada apa ini kita sahabat Nabi amin amin? Siapa yang berdoa? Bayangkan seorang Jibril berdoa diamini oleh seorang Rasul. Salah satu yang diamini adalah orang yang durhaka kepada Allah, kepada orang tua. Allah tidak menerima ibadahnya semua. Ya Allah, Ngeri astagfirullah. sekali. Kematan musuh berarti ini. Ya Allah, ya Allah. Dalam pantas dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah memerintahkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a baru wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wa yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat ayman. Ya Allah, beribadah baktilah kepada orang tuamu, baru kerabat dan sebagainya. Ujung ayatnya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak suka, benci kepada orang yang congkak sombong, yang membangga-banggakan diri. Nah inilah ini. Namun ini. Inilah mengapa? Yang kedua, Quran menunjukkan sulitnya orang melepaskan nyawa di ayat 31-nya. Fala saddaqa wala shalla dari tawaid. Yang sulit melepaskan nyawa karena tidak membenarkan Quran ketika hidupnya di dunia. Tidak mengikuti contoh Rasul. Kata apa ini? Wala sholat, dan suka melalaikan sholat apalagi meninggal. Itu Quran. Allah dibilangin kepada kita hari ini. Diviralkan oleh Allah kepada kita agar kita berhati-hati jangan termasuk orang yang mendustakan Quran. Jangan begitu, melawan, tidak mencontoh contoh Rasul. Mangga dia ada mereka Rasul lain batu orang ini. Teman, oleh karena itu hadirin tadi Allah memberikan jelaskan. Kita tidak boleh berputus asa, mumpung ada keleng waktu. Dan geus nyawa dina genggerongan mah. Nah maka inilah, maka waktu merupakan salah satu fasilitas nikmat yang gede di antara nikmat yang lain. Kita belum tahu Ramadan akan datang masih ada atau tidak. Ya Allah, ya Allah. Dan kenai bulan panjangkur balik cager segala ayat selamat dunia akhirat kenai. Amin. Ya Allah, ya Allah. Ini yang perlu kita. Waktu ini jangan disia-siakan. Ya Allah, jangan disia-siakan. Maka kenai orang cager, kenai orang panjang umur oke. Balik segala ayat selamat dunia akhirat kenai juga. Ya Allah. Beli panas sih maju. Sing ayat ininya saja. Katanya maju. Nah hadirin, bagaimana selanjutnya? Allah di ayat ke-53-nya kita lihat di surah Az-Zumar tadi. Harus bagaimana kita? Setelah menyadari bahwa kita yang bagian yang tengah-warobatan ngawarona, bahwa to'at bakal to'at. Rek jadi kadang-kadang dikum kancing ini entok. Ini entok. Rek barang-barang dikeun. Entong. Terjadi. Ya Allah. Di ayat 53-nya begitu jelas, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyahumul azab tsumma la tunsar. Lewe udah ngomong ayat itu berarti ya Allah. Di dalam urang hayat selamat ayo fil aman jadinya langsung perintah Allah wa anibu ila rabbikum. Bahasa terjemah bisa berarti wa anibu, taubatlah segera kepada Allah karena waktu ini singkat. Keduanya dalam penataan hidup kita ini wa anibu ila rabbikum, kembalikan penataan hidup kalian sesuai yang ditunjukkan Al-Quran. Allah. hadirin ibadah mau akarat sorangan itulah kurang Jerman.
Kade di asona diperingatkan ukuran kaderek merkedua. Ulang sok baca surat Yasin. Sok diawat ada Yasin. Masuk. Coba mama Yasin ayat 12. Ini ditata di training. Makanya mari kita warnai dengan dinul Islam. Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Baqarah 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Dinul Islam merupakan celupan sibghah teh celepan. Namun sibghah teh pewarna kehidupan. Jadi kita umat Islam harus tampil beda dengan bukan umat Islam. segala hal, segala aspek. Karena aturan Islam sebagai petunjuk Allah dalam surah Al-An'am 115, wa tamat kalimat rabbika sidqa wa ada sudah lengkap sempurna dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum atau dalam surah Az-Zumar 36, alaihissallahu bikafin 'abda, atau dalam surah Al-Ankabut ayat ke-51, awalam yakfikum anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihi. Teu aya nu teu aya atuh nanti Allah geus buleun. Sempurna. Nabi Thalib ketika berkelakar, kalau tamam saya hilang ini, saya akan cari di Quran pasti ada. Itu isyarat majazi bahwa dalam Islam sudah lengkap segalanya sebagaimana ponis dari Allah yang dibuat di surah Asy-Syura ayat 21, amlahu syuraka usyarahu lahu min ad-dini ma lam yaqtan bihillah. Tidak ada seorang pun yang diajak bertembuk oleh Allah buat bikin aturan Allah di Islam. Itu hak prerogatif Allah. Maka isi goh inilah kita harus tampil beda. Dalam kehidupan keseharian kita harus tampil beda dengan bukan umat Islam. Maka yang dikhawatirkan Nabi sepeninggal beliau, umat Islam banyak tapi tinggal nama, ibarat buih yang ada di laut. Al-Islam illas. Di aku kene ngan ciri nades aya. Mun gula ciri naon? Amis. Uya, Asin. korong. Duka tah Ustaz. Ayolah, kalau sudah hilang ciri-ciri kita. Nah, itu orang Islam dengan kehidupan sasa pokoknya, ulang cara batu teh terus. Ya Allah, ya Rabbi, ini yang paling ngeri bergeser. Maka tetap kita pegang teguh bahasa Nabi. Iktasimu tadi yang dibaca 3 ayat di surah Al-Imran 103, 103 ya. 105. Begitu jelaskan yang dibacakan bahwa kita harus berpegang teguh kepada dinul Islam yang abdu minallah abdu minallah jami'ah dengan berjamaah. Nabi jelaskan jami'ah di situ adalah jamaah. Al-jamaah. Yang dalam Imam Baihaqi dalam Syu'bul Iman, jamaah itu adalah alladzina istama'u ala tiba'i atharin nabi bin nakiri wal kibrin walam yaqtadi bi tahrifi wal kabir. Mereka yang telah sepakat berpegang teguh kepada apa yang dicontohkan Nabi tanpa sedikit pun ada penyimpangan. Kata jamaah. Nah, Eta orang. Cara orang kekeh mau buka jika can waktu buka, nah itu kepatuhan kita di situ. Saranja bawa gangguan bawa itu, tapi kita bisa istiqomah. Ya Allah. Inilah pendidikan banyak yang kita petik dari Ramadan ini. Ya Allah, peringatan Nabi disebut Sayyidus Syuhur Ramadan, biar 6 bulan. Jadi berhasil dan tidaknya kita menghadapi 11 bulan mendatang, baik dan tidaknya ditentukan oleh servis kita selama sebulan ini. Perlu siap lain kita ini meningkatkan kualitas ibadah dan amal. dingin cenah. Ulah gitu-gitu, kan ini silapur tadi kamu rumah, Matiin lagi. Itulah kasarnya. Dimatiin. Nggak bisa. Dan ini, Paling kecil dia. apakah marilah dengan silaturahim ini kita ciptakan kebersamaan. Tidak ada orang hidup yang menyendiri. Sesuap nasi saja berapa tangan orang yang tak berbuat demi di rumah suruh mengarame, memoeng nanti kapal ini. Ternyata kita tidak benar. Maka dari dalam perdawan saya menyampaikan apa yang ditujukan Allah di surah ke-25 surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Sampai ayat 77 itu ciri karakter identitas ibadur rahman. Saya sampaikan ayat 63 satu ayat saja. Ciri hamba Allah yang Maha Rahman sehingga menggunakan Asmaul Husna Ar-Rahman di sini, saking sayangnya Allah kepada manusia dan manusia harus saling menyayangi dengan sesama manusia. Pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi tidak congkak dan sombong. Yang keduanya adalah
Wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Bertemu dengan orang mengajak nasihat kesaruan. Dijawab dengan kata-kata yang mengandung Belum keselamatan. selesai Bunda. Nanti. Ini dijelaskan Allah dalam surah Fussilat, surah keempat 1 Hamim Sajdah ayat yang ke-33. La tastawil hasanah wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Muasarua jaman hade jeung nu goreng. Apa indikatorna nu ngabedakeun jamaah hade jeung nu goreng? Di mana batu goreng dijawab ku sikap hade. Apa jaminannya? Faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana huwa liyun hamim. Kalau orang lain berbuat tidak baik kepada kita, dijawab dengan sikap baik, yang tadi yang musuh akan jadi saudara. Bahwa itu setaruhan nanti mudah enggak? Enggak. Ya Allah, faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana huwa liyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa kalau itu sifat sarwana lamun lain zaman sabar. Wa ma yulaqaha illa dzul hazzin alim. Wa kalau depan namun lain jamaah anu membawa akhlak tukati luhur. Makanya untuk memahami ayat ini agar terpelihara silaturahim, Nabi dalam hadis yang ke-209 di Syarah Muntaha Hadis halaman 182 riwayat Tabrani dari Mu'adz bin Jabal, sil man qata'a. Hubungkan silaturahim kepada yang memutuskan. Itu Abdul Fadl teh sikap yang paling unggul menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan. Ditanya jawab dengan jawab kalah bicara banget ke hijau di bicara. Geus mah hayang pamit deui lah kuring mah kuring tong dilongo, motong dilayan, manike pun kuring mau restoranan manike. Kita kuburan ini walaupun begitu kita hubungkan silaturahim. Kedua adalah waktu timan haram. Sikap yang paling unggul itu memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Ketiga, watas fahu amban selama, mau memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada. Dijelaskan hadis ini dengan hadis ke-1111 riwayat Tirmidzi, salatu man kunna fihi hasabahu wa hisaba yasira wa khalaqul jannah. Siapa yang memiliki tiga sikap dijamin akan mendapat hisaban yang enteng, yang ringan. Allah mereka surga. Mau nggak hisaban yang ringan di hari kiamat di surga dan tilu hiji tuktiman haroma daik barang bere utara barang bere kayak urang utara barang bere sok karek. Kedua, watafu aman zolama, mau memaafkan kepada orang yang zalim. Terus jadi sampai sakit ke kondisi tanpa diminta kita maafkan. Norol sudah dalam hadis ini. Ketiga adalah watafu aman zolama dan watasilu man wata, mau menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Inilah hadirin esensi halal bihalal. Tidak ada lagi konflik dengan siapapun, lebih-lebih kepada Allah. Kita harus bertambah ketaatan kita kepada Allah, baik hablum minallah maupun hablum. Mudah-mudahan keluarga Fahri Yusuf Dimyati dan seluruhnya ini termasuk hamba yang ibadah Ramadan kita diterima Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dan semoga kita termasuk khairun nas yang Amin ya manusia terbaik yang bermanfaat bagi yang lainnya, dan sehingga kita dimasukkan golongan hamba-hamba yang dicintai. Jangan berhenti kita ngaji, jangan berhenti kita sholat, jangan berhenti kita qiyamul lail, jangan berhenti kita saum dan kebaikan yang lainnya. Apa yang kita lakukan kembali kepada kita. Man amila sholihan falinafsi, dalam surah Al-Jasiyah 15, mengerjakan amal soleh buat kita. Mengerjakan tidak soleh, kita akan menanggung akibatnya ke kita juga. Apa yang kita tanam itu akan kita petik, melak cabai, muah buah dan tomat semua. Sedang tumpah ila rabbikum turja'un, kita akan digiring di hadapan Allah, nanti akan diminta pertanggung